yaitu tentang algoritma. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Saya Siti Fajaria, NIM 310118023278, kelas 46, akan menyampaikan pengertian algoritma. Napisah 310118023271, kelas 46, akan menyampaikan kriteria dan ciri-ciri algoritma. Anissa NIM 310118023264, kelas 46, akan menyampaikan aturan penulisan algoritma. Siska Minatiadi NIM 310118023274, kelas 46, akan menyampaikan dua macam flowchart algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh algoritma bisa digambarkan dengan berbagai macam hal. Salah satu contohnya adalah aktivitas memasak air. Algoritmanya tentu saja berhubungan dengan aktivitas dalam memasak air. Sementara itu, di dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah perhitungan, penalaran secara otomatis, dan sampai pemrograman data. Algoritma juga diartikan sebagai metode yang diekspresikan lewat rangkaian dan instruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Secara garis besar, algoritma dimulai dengan input dan kondisi awal, deskripsi, eksekusi, dan menghasilkan output. Sejarah algoritma. Algoritma berasal dari kata algoris, yang berarti langkah menghitung dengan memanfaatkan angka Arab. Ahli sejarah matematika menemukan asal kata algoritma. Ahli sejarah tersebut menjelaskan asal kata algoritma yaitu berasal dari nama penulis buku Arab. Nama penulis buku Arab yang dimaksud adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Kemudian al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat pada kala itu menjadi algoris. Buku yang ditulis oleh al-Khwarizmi yang kemudian menjadi referensi dalam algoritma orang barat yaitu Al-Jabar wal Muqabalah. Pertimbangan algoritma. Pertama, yaitu benar tidaknya algoritma. Hal ini memiliki arti yaitu algoritma nantinya dapat memberikan output yang diinginkan dari beragam masukan yang sudah ada. Karena itu, dari langkah awal, algoritma haruslah memiliki kebenaran. Hal ini mengingatkan sebagus apapun algoritma yang dibuat, apabila hal tersebut memberikan output yang salah, maka algoritma tersebut tidak baik. Pertimbangan kedua yaitu perkiraan pencapaian algoritma. Bagaimana definisi algoritma secara umum? Algoritma adalah langkah yang memiliki pencapaian baik. Seberapa baik hasil yang didapat dari algoritma tersebut, maka langkah tersebut dikatakan berhasil. Untuk mendapatkannya, algoritma memerlukan aproksimasi atau hasil pendekatan. Algoritma yang bagus mampu memberikan hasil output sedekat mungkin dari nilai sebenarnya. Pertimbangan ketiga yaitu efisiensi dari algoritma itu sendiri. Efisiensi dalam algoritma bisa dilihat dari dua hal, diantaranya efisiensi memori dan waktu. Meski algoritma akan memberikan hasil keluaran yang paling mendekati dari hasil, akan tetapi harus menunggunya. Apabila hasil keluaran lama didapatkan, kemungkinan tetap tidak dipakai. Hal ini mengingat banyak orang menginginkan output yang cepat. Memori yang digunakan pada algoritma. Semakin besar kebutuhan memori yang terpakai untuk algoritma, maka semakin buruk nilai algoritma tersebut. Walaupun demikian, pada kenyataannya, masing-masing orang dapat membuat algoritma yang tidak sama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Meski berbeda penyusunan algoritma, biasanya output yang diharapkan dari setiap langkahnya adalah sama.
Fungsi algoritma. Algoritma pada umumnya digunakan untuk membantu setiap orang yang ingin mengonversikan sebuah permasalahan ke bahasa pemrograman. Dari fungsi ini, algoritma adalah hasil dari pemikiran yang terkonsep, sehingga perintah dalam algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer lewat bahasa pemrograman. Dalam pemanfaatannya, fungsi pembuatan algoritma digunakan pada pemecahan masalah program yang rumit, baik program sederhana maupun besar, sama-sama dapat dipecahkan dengan algoritma. Fungsi lainnya dari pemanfaatan algoritma yaitu penggunaannya yang berulang kali. Algoritma juga memudahkan pembuatan program yang dikerjakan programmer. Lewat algoritma, Anda dapat melakukan pendekatan top-down maupun divide and conquer. Algoritma yang digunakan juga dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan program yang berulang-ulang. Penggunaan algoritma juga dimanfaatkan agar pemecahan masalah diatasi secara urut dan dengan logika yang tepat. Bahkan, program yang sudah ada akan menjadi rapi dan terstruktur dan mudah dikembangkan lewat pemanfaatan algoritma yang benar. Apabila terjadi kesalahan, kita lebih cepat untuk menganalisisnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria suatu algoritma dan ciri-ciri algoritma yang baik. Kriteria suatu algoritma yaitu input. Input artinya algoritma memiliki inputan dari luar. Output artinya algoritma memiliki minimal satu output atau keluaran. Efektivitas dan efisien artinya algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Terstruktur artinya algoritma memiliki instruksi yang jelas dan memiliki titik berhenti. Selanjutnya, ciri-ciri algoritma yang baik yaitu tepat sasaran, maksudnya memenuhi spesifikasi pekerjaan dan bekerja sesuai tujuan. Fleksibel, yaitu fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut. Bersih dari kesalahan sistem atau logik. Efektif, setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Dan tidak ambigu, yaitu setiap langkah harus terdefinisikan dengan tepat atau bisa disebut dengan tidak bermakna ganda. Selanjutnya, aturan penulisan algoritma. Aturan penulisan algoritma terbagi menjadi 3. Yang pertama, Structured Indonesia atau SI yang merupakan penulisan urutan angka yang dilakukan oleh programmer sesuai dengan bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari. Contoh urutan langkah-langkah untuk mencari luas persegi panjang. Yang pertama, mulai. Kedua, masukkan nilai. Yang ketiga, masukkan nilai lebar. Yang ketiga, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau memasukkan rumus. Yang kelima, tampilkan hasil. Dan yang terakhir, selesai. Yang kedua, pseudokode adalah penulisan algoritma yang menyerupai kode program bertujuan untuk menjembatani jurang antara bahasa sehari-hari programmer dengan bahasa komputer. Pseudokode didasarkan kepada bahasa pemrograman sesungguhnya seperti BASIC atau Pascal. BASIC dan Pascal. Contoh-contoh algoritma dengan pseudokode mencari luas persegi panjang. Yang pertama, start. Yang kedua, input panjang. Yang ketiga, input lebar. Yang keempat, luas panjang kali lebar atau memasukkan rumus. Yang kelima, output luas. Yang keenam, end. Yang ketiga, diagram alir atau flowchart adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pernyataan logika pemrograman serta aliran logika yang ditunjukkan dengan arah panah. Aturan diagram alir tersebut mempunyai aturan antara lain. Yang pertama, digambarkan dengan orientasi dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Setiap kegiatannya harus dilakukan secara eksplisit. Yang ketiga, setiap
Diagram alirnya harus dari satu start state dan berakhir pada satu atau lebih terminal akhir. Yang terakhir menggunakan konektor dan opaque connector steps dengan label yang sama untuk menunjukkan keterhubungan antara path algoritma yang terputus atau terputung. Misalnya, halaman yang penuh, jadi terminator atau pemulaan, yang pasti tanda panah, proses, input datanya, jadi simbol-simbol yang sering digunakan ini, dan simbol-simbol yang lengkap atau banyak. Nah, jadi menurut saya dari tiga aturan penulisan tersebut, yang pertama, struktur Indonesia ini pasti menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, pseudokode atau saya pikir bahasa Inggris. Yang ketiga, diagram alir yang menggunakan panah dan simbol. Jenis-jenis flowchart. Flowchart terdiri dari 5 jenis. 1. Flowchart system atau sistem flowchart. Flowchart system atau bagian alir sistem merupakan bagian yang menunjukkan proses pekerjaan di dalam sistem. Bagian ini akan menggambarkan arus pekerjaan secara mendetail dan menyeluruh. Jadi, Anda bisa melihat urutan-urutan proses atau prosedur di dalam sistem. 2. Flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Flowchart dokumen atau yang kerap disebut flowchart formuliran, diagram alir yang menggambarkan proses dari laporan dan formulir lengkap dengan tembusan-tembusannya. Simbol-simbol yang digunakan pada flowchart dokumen masih sama dengan flowchart system. 3. Flowchart skematis atau schematic flowchart. Sekilas flowchart skematis tampak menyerupai flowchart system karena memang kedua flowchart ini sama-sama digunakan untuk menggambarkan prosedur atau proses dalam sistem. Simbol-simbol yang digunakan keduanya pun sama. Hanya saja flowchart skematis atau schematic flowchart memiliki simbol yang lebih beragam. Ya, simbol flowchart skematis lebih kompleks. Ia juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan orang-orang yang tidak familiar dengan simbol-simbol dalam flowchart untuk membaca informasi yang disampaikan. Namun sayangnya pembuatan flowchart ini memakan waktu lebih lama. 4. Flowchart program atau program flowchart. Flowchart program merupakan bagian alir yang menggambarkan tahapan dalam proses sebuah program. Flowchart ini merupakan produk turunan dari flowchart system. Hal ini guna memudahkan analis sistem dan programmer dalam memahami suatu program. Secara umum, flowchart program terbagi menjadi dua, yaitu flowchart logika program atau program logic flowchart dan flowchart program komputer terperinci atau detailed computer program flowchart. 5. Flowchart proses atau proses flowchart. Terakhir ialah flowchart proses atau yang biasa disebut proses flowchart. Flowchart ini banyak dipakai di sektor industri bagian produksi dan juga analis sistem. Fungsi flowchart ini untuk melihat prosedur dalam suatu proses produksi. Selain itu, flowchart proses juga banyak digunakan untuk melihat jarak dari langkah satu ke langkah yang lain, lengkap dengan time proses yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.